Bab 590. Dia ingin melawan langit. Tidak peduli bagaimana warrior yang memohon, bocah kecil tetap tidak ingin menjadi bentuk manusia, yang membuat warrior yang menggertakkan gigi dan tertekan. Asal tahu saja, dia sangat menantikan kemunculan bocah kecil dalam wujud manusia. Begitu warrior yang kembali ke kota kuno, langit berputar dan kemudian dia datang ke awan di atas. Di depannya adalah Kaisar Si, Kaisar Monster, Raja Siluman dan Raja Naga. Bocah, kamu punya masalah besar sekarang. Melihat warrior yang, Raja Naga mencibir, aku tidak tahu apakah kamu tidak takut atau bodoh seperti babi. Apakah kamu tahu dari mana 3 orang yang kamu bunuh berasal? Mereka adalah orang-orang dari Tanah Suci. Apakah kamu tahu apa itu Tanah Suci? Itu adalah tempat di mana Master Alam Kaisar yang mudah ditemukan di sana. Kali ini, guru semi-level sucimu itu juga tidak bisa membantumu. Bagaimanapun juga, kamu juga Dewa Naga. Mengapa kamu begitu tidak berdaya dan sangat takut dengan Tanah Suci? Apakah kamu tidak sehebatku? Warrior yang membalas. Raja Naga sangat marah dan berkata dengan marah, apakah kamu tahu keberadaan apa yang telah kamu provokasi? Itu tidak sebanding dengan kerajaan Dinghan. Jika mereka keluar dengan kekuatan penuh, seluruh pendekar hitam di benua pendekar hitam, meskipun bersama-sama mungkin tidak bisa melawannya, tahukah kamu? Tahukah kamu mengapa leluhur pendiri Sekte Pedang tidak menghancurkan kerajaan Dinghan? Itu karena ada master dari Tanah Suci yang dikirim, bahkan si pengembara saat itu juga takut dengan Tanah Suci. Kamu pikir kamu siapa? Aku telah membunuh mereka semua, apa gunanya sekarang? Warrior yang berkata dengan tenang, mungkinkah Raja Naga ingin mengambil nyawaku untuk menebus ke Tanah Suci? Sudut bibir Raja Naga berkedut. Kali ini Raja Siluman berkata, bocah, awalnya kami telah berjanji ke Tanah Suci untuk mengirim master ke Tanah Suci untuk membantu mereka menekan pendekar hitam spesies terbalik. Tapi sekarang, jika kamu telah membunuh orang-orang dari Tanah Suci, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi dan kita sekarang bersekutu. Jadi aku di sini secara khusus bertanya kepadamu hari ini, apa rencanamu? Dan, tahukah kamu apa yang diwakili oleh Tanah Suci itu? Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu. Kamu sudah tahu dan kamu masih berani membunuh mereka. Raja Naga berkata dengan marah, tahukah kamu bahwa jika Tanah Suci menghabisi klan siluman kami karena hubunganmu, berapa banyak bencana yang akan terjadi pada klan siluman kami? Raja Siluman juga berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu rencanakan? Sejujurnya, jika Tanah Suci benar-benar ingin menghancurkanmu, klan siluman tidak akan berperang melawan seluruh Tanah Suci untukmu. Aku pikir, hal yang sama berlaku untuk Kaisar Si dan Kaisar Monster juga. Jadi hari ini kami bertiga datang kepadamu secara khusus untuk bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Dia ingin melawan langit. Raja Naga mendengus dingin. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, Senior Raja Siluman, jika aku mengatakan bahwa bahkan jika kalian pergi ke Tanah Suci, kalian juga tidak dapat mencegah lahirnya pendekar hitam spesies terbalik, apakah kalian percaya itu? Setelah mendengar ini, beberapa orang yang hadir mengerutkan kening, bahkan Raja Naga. Meskipun dia tidak nyaman saat melihat warrior yang seperti ini, dia tidak berpikir bahwa warrior yang akan membodohi mereka tentang hal semacam ini, karena begitu dia tidak dapat menunjukkan bukti, dia akan merusak kepercayaan dari beberapa orang yang hadir. Ini akan sangat tidak menguntungkan. Warrior yang seharusnya tidak sebodoh itu. Apa maksudmu? Kaisar Si bertanya. Warrior yang berkata,
kekuatan pendekar hitam spesies terbalik tak terbendung. Kami membawa sejumlah besar master ke Tanah Suci, hanya untuk mati. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk dianggap sebagai umpan oleh orang-orang dari Tanah Suci. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Karena begitu kita memasuki Tanah Suci, maka, di sana, kita tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Alasan. Raja Siluman berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang mengerang, lalu melambaikan tangan kanannya dan sarung pedang kuno muncul di depan semua orang, lalu berkata, semua senior tahu asal mula sarung pedang kuno ini. Raja Siluman berkata dengan sungguh-sungguh, sarung pedang kuno ini muncul ketika klan Siluman memiliki catatan dan klan Siluman juga telah mempelajarinya. Itu bisa menjadi kaisar pedang karena seolah-olah mampu menekan pedang. Selain itu, tidak ada yang istimewa darinya. Mengapa sarung pedang kuno dan pendekar hitam spesies terbalik ini berhubungan? Warrior yang berkata, jika ada sarung, secara alami akan ada pedang. Apakah senior tahu di mana pedangnya? Raja Siluman menyipitkan matanya dan berkata, di Tanah Suci. Warrior yang mengangguk dan berkata, pedang itu menekan pendekar hitam spesies terbalik di Tanah Suci, karena kedatangan Master Pendekar Suci merusak segel tanah pemakaman dewa. Oleh karena itu, Master dari benua dan sarung pedang kuno tidak bisa lagi menahan pendekar hitam spesies terbalik. Alasan mengapa pendekar hitam spesies terbalik tidak merusak segel sekarang, itu hanya perlu menunggu lebih banyak pendekar hitam spesies terbalik untuk bangun. Setelah berbicara tentang ini, warrior yang berhenti dan kemudian berkata, sebenarnya, aku pikir orang-orang di Tanah Suci mungkin juga tahu ini, jika tidak, mengapa mereka menginginkan seluruh benua pendekar hitam kita? Saat itu tiba, mereka benar-benar mencari umpan saja. Tentu saja, ini hanya tebakanku. Tapi kalau yang kamu katakan itu salah dan tebakannya juga salah, kalau kita tidak pergi, kita tidak hanya akan menyinggung Tanah Suci, tetapi bahkan akan memunculkan pendekar hitam spesies terbalik. Saat itu, kita akan menjadi pendosa di benua ini, kata Raja Siluman. Tapi bagaimana jika itu benar? Kata warrior yang. Semua orang diam, mereka ingin melindungi benua, tetapi jika pendekar hitam spesies terbalik itu memecahkan segel dan menjadi tak terbendung, mereka tidak ingin dijadikan umpan oleh orang-orang Tanah Suci. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, jika kita tidak bergabung dengan Master Tanah Suci, hanya dengan kita yang merupakan pendekar hitam benua tidak akan mampu melawan pendekar hitam spesies terbalik sendirian. Raja Siluman berkata dengan nada berat. Warrior yang berkata, apakah akan pergi ke Tanah Suci? 3 senior yang memutuskan sendiri, toh, aku tidak akan pergi. Selama dia mencapai alam kaisar, dia berani membiarkan pendekar hitam masuk ke pagoda Hongmeng untuk tinggal, jadi dia tidak peduli pendekar hitam spesies terbalik atau Tanah Suci itu, asalkan pihak lain tidak memprovokasinya, dia akan malas untuk mengurusnya, tetapi jika mereka datang untuk memprovokasinya. Apakah itu pendekar hitam spesies terbalik atau Tanah Suci, dia pasti akan membunuhnya. Suku Naga Emas memutuskan untuk pergi ke Tanah Suci. Pada saat ini, Raja Naga tiba-tiba berkata, Raja Siluman, kamu harus tahu bahwa jika kita menyinggung Tanah Suci, orang Tanah Suci akan mengirim Master keluar. Apa yang harus kita lakukan? Bertarung dengan Tanah Suci sampai akhir. Selain itu, bahkan jika apa yang dikatakan warrior yang benar, maka aku harus pergi ke Tanah Suci untuk membantu juga. Jika tidak, saat pendekar hitam spesies terbalik memusnahkan orang Tanah Suci, giliran kita pasti juga tak lama lagi bukan? Raja Siluman masih ragu-ragu,
jika orang-orang di Tanah Suci benar-benar mau berperang bersama mereka melawan pendekar hitam spesies terbalik, tentu saja ia bersedia bekerja sama dengan pihak lain. Tetapi bagaimana jika orang di Tanah Suci hanya ingin menggunakannya sebagai umpan? Meskipun semua orang bertanggung jawab untuk melindungi benua, siapa yang ingin menjadi umpan dan digunakan oleh orang lain? Pada saat ini, Macan Tutul Ungu tiba-tiba muncul di bahu warrior Yang dan Macan Tutul Ungu datang ke depan Raja Siluman. Tidak tahu apa yang dikatakan olehnya, mata Raja Siluman tiba-tiba tidak ragu-ragu lagi. Klan Siluman tidak pergi. Raja Siluman tiba-tiba berkata, sehingga beberapa orang di tempat tiba-tiba bingung, apa yang dikatakan Macan Tutul Ungu dan Raja Siluman itu. Bersambung. Bab 591. Membangun tentara. Raja Siluman, jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut klan Siluman akan hancur? Kata Raja Naga dengan wajah gelap. Raja Siluman berkata, aku akan membiarkan klan Siluman memilih sendiri dan mereka yang bersedia pergi ke Tanah Suci, aku tidak akan menghentikannya dan aku akan menjaga dengan baik pada orang-orang yang bersedia untuk tinggal di cerpelai luar angkasa. Sedangkan terhadap kata-kata warrior Yang, Raja Siluman tidak sepenuhnya percaya. Tapi dia percaya pada kata-kata Macan Tutul Ungu 100% karena dia yakin bahwa Macan Tutul Ungu tidak akan menyakitinya, bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan warrior Yang, dia juga yakin bahwa jika warrior Yang ingin menyakitinya, Macan Tutul Ungu juga tidak akan setuju. Macan Tutul Ungu menyuruhnya untuk percaya pada warrior Yang, jadi dia memutuskan untuk bertaruh sekali lagi. Mendengar perkataan Raja Siluman, wajah Raja Naga menjadi semakin muram. Akhirnya, dia menatap warrior Yang dan dengan tegas berkata, Raja Siluman, apakah kamu ingin memecah klan Siluman demi manusia ini? Jika aku secara paksa memerintahkan semua orang untuk tidak pergi ke Tanah Suci, ini barulah akan menghancurkan klan Siluman. Raja Siluman berkata, aku tidak tahu yang lain, tapi suku naga emas dan monster dewa tidak akan pernah mendengarkan perintahku, bukan? Jika demikian, maka setiap orang akan memilih jalan yang ingin mereka jalani, meskipun jika jalannya salah di masa depan, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Kalau begitu aku doakan semoga suku cerpelai luar angkasa beruntung. Raja Naga mendengus dingin, lalu menghilang. Setelah Raja Naga pergi, warrior yang memandang Kaisar Si dan Kaisar Monster, lalu berkata, dua senior, wilayah selatan adalah fondasi kami. Jika kami pergi ke Tanah Suci, kami akan dikendalikan oleh orang lain. Aku rasa kedua senior sangat tahu jelas mengenai hal ini. Kalau begitu orang-orang di Tanah Suci yang memandang rendah pendekar hitam benua bukan? Apakah kedua senior berpikir kalian akan dihormati dan diperlakukan sama jika pergi ke sana? Kaisar Si dan Kaisar Monster terdiam. Warrior yang melanjutkan, dua senior, tidak peduli apa, aku tidak akan membawa orang-orangku ke Tanah Suci. Pada saat yang sama, aku juga berharap kedua senior tidak pergi. Di wilayah selatan ini, jika kita bekerja sama, untuk apa takut dengan Tanah Suci dan pendekar hitam? Pada saat ini, Kaisar Monster tersenyum, lalu berkata, nak, kamu berhasil meyakinkanku. Kerajaan monster hitamku akan terus tinggal di wilayah selatan dan aku tidak mau pergi ke tempat suci itu. Meskipun dugaanmu sebelumnya hanyalah sebuah dugaan, tetapi juga benar serta aku juga benar-benar tidak menyukai sikap Tanah Suci, dengan meminta kita pergi ke Tanah Suci untuk membantu, tetapi tampaknya itu seperti sebuah hadiah besar bagi kita. Itu benar-benar mengesalkan. Kalau begitu Kekaisaran Qin sudah tidak punya pilihan.
Kaisar Si juga tersenyum pada saat ini. Jika kalian semua tidak pergi, apa gunanya kekaisaran Qin pergi? Seperti yang dikatakan warrior Yang, bahwa kita akan tetap tinggal di wilayah selatan ini. Bila tentara datang, maka kita cukup melakukan perlawanan. Kaisar Monster, mulai hari ini, izinkan pendekar hitam yang berada di atas tingkatan alam spiritual kekaisaran Qin dan monster hitam di atas level spirit untuk membuat sekelompok tentara. Kaisar Monster sedikit merenung, lalu mengangguk dan berkata, boleh. Jika manusia dan monster hitam bergabung, kekuatan tempur mereka pasti berlipat ganda. Serahkan kelompok ini pada warrior yang untuk memerintah. Kaisar Si tertawa. Kenapa? Warrior yang kebingungan, aku tidak tahu bagaimana memimpin tentara untuk berperang. Meminta aku memimpin tentara, itu sama saja dengan menyulitkan aku. Kaisar Si tersenyum dan berkata, pertama-tama, sulit untuk memiliki kombinasi sempurna antara manusia dan monster hitam, karena manusia dan monster hitam sama-sama memiliki rasa permusuhan. Terlebih lagi, entah itu manusia atau monster hitam, semuanya adalah master di atas alam spiritual, lalu kamu pikir orang biasa atau monster hitam dapat meyakinkan mereka? Tentu saja. Kami tidak akan menyerahkan kepadamu mengenai pelatihan mereka, kami akan mengutus orang lain dan kamu hanya menduduki gelarnya saja. Rupanya begitu. Warrior yang tersenyum pahit, lalu berkata, baiklah. Oh iya, dalam jangka waktu ini, kalian izinkan juga orang lain untuk berlatih, terutama Master Alam Bangsawan. Hari ini aku pergi ke markas militer Julian Luo. Mereka bukannya terlalu lemah, tetapi terlalu berantakan. Setelah kami masuk, mereka semua kacau dan tidak bisa memusatkan tenaga pukulan mereka pada kami. Itu sebabnya aku bisa memanfaatkannya. Jika mereka tidak kacau pada awalnya dan dapat mengatur dengan cepat, aku pikir aku tidak akan bisa melarikan diri, apalagi aku melakukan pembantaian. Warrior yang tahu betul bahwa jika menghadapi tentara secara langsung, tidak perlu membahas lebih dari 10.000 master alam bangsawan, bahkan jika hanya 500.000 pendekar hitam di atas alam bangsawan, sudah cukup baginya untuk mengalami kerugian. Alasan mengapa dia bisa membantai sebelumnya adalah karena dia masuk ke tentara dan banyak master yang berpikir pelan-pelan sebelum bertindak, sehingga tidak dapat bekerja sama untuk menghadapinya. Kaisar Si merenung sejenak, lalu berkata, total master alam bangsawan kami sekitar 5.000. Setengah dari mereka membentuk kavaleri dengan alam spiritual dan setengahnya lagi sendirian dan membuat kavaleri dengan monster hitam, kemudian melatih mereka bersama-sama untuk menjadi tentara. Bagaimana? Monster hitam kita mungkin tidak cukup. Kaisar Monster berkata dengan suara berat, di antara monster hitam, semua monster hitam bila dijumlahkan, mungkin hanya sekitar 1.500, ini sudah termasuk beberapa monster hitam dari kelompok monster hitam yang tersembunyi. Aku secara pribadi memberikan 1.000 rumput monster super kepada kerajaan monster hitam. Agar beberapa dari monster hitam level spirit dapat menjadi monster hitam. Pada saat ini, Raja Siluman tiba-tiba berkata, maaf. Ini adalah batas yang dapat aku lakukan, karena meskipun aku dan cerpelai luar angkasa dapat datang ke dunia manusia, tetapi jika suku lain ingin datang ke dunia manusia, maka kita harus membayar sejumlah harga dan tidak bisa membawa terlalu banyak orang, kecuali Julian Luo menggunakan pedang Raja Manusia untuk memecahkan mantra pembatas wilayah antara klan siluman dan ras manusia. Berdasarkan kekuatan senior, apakah tidak bisa memecahkan penghalang antara dua klan? Warrior yang mengerutkan kening. Jika klan siluman bisa datang ke dunia manusia, maka mereka pasti bisa menghancurkan kerajaan Dinghan.
Raja Siluman berkata, bisa dipecahkan, tapi harga yang harus dibayar terlalu besar. Setidaknya harus mengorbankan 2 Master Alam Kaisar peringkat 9. Terlebih pasti banyak anggota klan siluman pasti tidak akan setuju mendukung manusia. Bagi mereka, yang terbaik adalah manusia saling membunuh. Kelihatannya kerajaan Dinghan masih perlu diselesaikan oleh kita sendiri. Warrior yang berkata, 2 senior, begini saja, segera kelompokkan semua alam bangsawan, alam spiritual dan monster hitam, lalu segera latih mereka untuk menjadi tentara yang tak terkalahkan karena bagaimanapun juga, kita benar-benar membutuhkan tentara untuk menghancurkan kerajaan Dinghan. Setelah selesai berdiskusi dengan Kaisar Si dan Kaisar Monster, Kaisar Si dan Kaisar Monster bergerak sangat cepat dan mereka segera memilih Master Alam Bangsawan kuat dan monster hitam. Sekarang bagi wilayah selatan, waktu adalah yang paling dibutuhkan. Untungnya, karena perbuatan warrior yang sebelumnya pun membuat Julian Luo sejauh ini belum memiliki tanda-tanda untuk menyerang kota kuno. Di luar kota kuno, di hutan lebat, di belakang warrior yang berdiri lebih dari 100 orang berbaju hitam. Orang-orang berbaju hitam ini adalah tentara warrior yang dulu. Lebih dari 100 orang ini sedang menutup diri di gua pedang Sekte Pedang untuk berlatih. Ketika Sekte Pedang mengalami krisis kepunahan, Sheila King tidak memberitahu mereka karena pada saat itu, karena ketika mereka keluar, mereka juga akan mati. Ini adalah orang-orang warrior yang dia tidak berhak membuat mereka mati bersama Sekte Pedang. Prajurit yang melirik semua orang dan mengangguk sedikit. Dia menemukan bahwa di antara lebih dari 100 orang, 30 orang telah mencapai alam bangsawan dan sisanya berada di alam spiritual tingkat 5 ke atas. Meskipun kekuatan orang-orang ini masih sangat berbeda dari bawahan Julian Luo, tetapi itu tidak menjadi masalah, karena dia tidak ingin orang-orang ini berurusan dengan Julian Luo. Tiba-tiba, mata warrior yang jatuh pada seorang pria berpakaian hitam di barisan depan dan berkata, keluarlah. Orang itu menegang, lalu melepas penutup kain di wajahnya, memperlihatkan wajah yang sudah dikenal oleh warrior yang Suryadi Ye. Warrior yang mengerutkan kening, mengapa kamu ada di sini? Di mana istrimu? Suryadi Ye tersenyum pahit dan berkata, bos, aku tidak menyangka dengan aku seperti ini tetap tidak berhasil menipu kamu. Dulu kamu sudah berjanji selama aku bisa mencapai alam bangsawan, maka aku bisa keluar untuk membantumu. Kamu lihat, aku sekarang sudah berada di alam bangsawan tingkat kedua. Hati warrior yang menghangat dan berkata, baiklah, karena kamu sudah di sini, maka tinggallah. Kebetulan aku membutuhkan kamu untuk melakukan sesuatu untukku. Mendengar ini, Suryadi Ye sangat gembira dan berkata, kami sudah lama ingin membunuh beberapa pendekar hitam kerajaan Dinghan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin kalian membunuh pendekar hitam kerajaan Dinghan. Lalu apa? Warrior yang berkata, kalau tidak salah, ada banyak keluarga dan pasukan kecil di wilayah selatan yang mungkin ingin berpihak pada Julian Luo. Yang harus kalian lakukan adalah menyelidiki hal ini. Ketika menemukannya, bunuh secara langsung. Tentu saja, juga diperlukan adanya bukti yang cukup dan aku tidak ingin membuat kecewa beberapa penguasa yang tidak memiliki niatan untuk berkhianat di wilayah selatan. Baik. Semua orang pergi. Warrior yang melihat ke arah kerajaan Dinghan dengan warna serius di matanya. Meskipun dia tidak memiliki saingan di peringkat yang sama, dia sangat jelas bahwa di dunia ini, dia masih lemah di beberapa mata orang tertentu. Sekarang semua orang mematuhi beberapa aturan, Master Alam Kaisar tidak boleh mengambil tindakan,
tetapi dia percaya bahwa segera semua aturan di dunia ini akan kehilangan fungsinya. Pada saat itu, jika dia masih pada kekuatannya saat ini, akan mudah bagi orang lain untuk menghancurkannya. Dan juga, tempat suci itu pasti tidak akan membiarkannya pergi, apalagi ada pendekar hitam. Singkatnya, masa depan ditakdirkan untuk tidak tenang. Oleh karena itu, dia harus membiarkan dirinya mencapai alam kaisar, karena hanya ketika dia mencapai alam kaisar, dia dapat menghadapi master tingkat semi suci. Apalagi, hanya ketika dia sampai di alam kaisar dia bisa membuka tingkat 2 pagoda Hongmeng dan membangunkan gadis kecil itu. Setelah kembali ke kota kuno, warrior yang terganggu oleh satu hal lagi, yaitu Lesti Qin. Karena dia menemukan bahwa Lesti Qin dan Clara Xiao tampak berselisih, tapi untungnya meski berselisih, mereka tidak bertengkar. Beberapa hal harus dihadapi dan dilurusi. Di dalam ruangan, warrior yang memanggil Lesti Qin dan Clara Xiao, tetapi ketika warrior yang hendak berurusan dengan kedua wanita itu, Vero Ding datang tiba-tiba, kemudian entah apa yang dia katakan kepada kedua wanita itu, hingga membuat kedua wanita itu melirik warrior yang, lalu pergi meninggalkan warrior yang kebingungan. Keluarga Ding meminta aku menikahimu. Kata-kata pertama Vero Ding membuat warrior yang semakin bingung. Sheila King, Clara dan Lesti sudah setuju. Kata Vero Ding lagi. Warrior yang. Tapi aku tidak setuju. Kata Vero Ding lagi. Bersambung.